Perkenalkan, nama saya Margareta Sarpika, NIM 19104168885, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah E-Marketing, dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan oleh dosen saya. Pertanyaan yang nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Digital adalah suatu sinyal atau data yang dinyatakan dalam serangkaian angka 0 dan 1, dan umumnya diwakili oleh nilai-nilai kuantitas fisik seperti tegangan atau polarisasi magnetik. Digital berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Nomor 2, jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Alasan utamanya adalah untuk memudahkan komunikasi dengan konsumen. Konsumen akan merasa dihargai bila dilayani dengan baik dan cepat oleh perusahaan. Begitu juga jika perusahaan mengeluarkan produk baru, bisa melakukan promosi secara langsung kepada konsumen. Nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Bisnis crowdsourcing adalah bisnis yang mengandalkan banyak orang, di mana sumber produksi bukan hanya dibuat oleh satu orang saja, namun juga dari masyarakat sekitar. Bisnis yang memiliki nama lokal sebagai urun daya ini bisa dikatakan konsumen juga merupakan produsen. Pertanyaan nomor 4, jelaskan perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending. Crowdfunding berbeda dengan sistem peminjaman lainnya. Dalam crowdfunding atau urun dana, Anda justru mendapatkan sejumlah dana dalam bentuk donasi. Mirip-mirip dengan P2P, crowdfunding melibatkan 3 pihak: pemilik proyek, pemberi dana, dan penyedia platform. Peer-to-peer atau P2P lending. Peer-to-peer merupakan suatu sistem atau platform yang mempertemukan pemberi pinjaman atau kreditur dengan peminjam atau debitur. Dalam peer-to-peer, uang yang dipinjam juga dikenakan sejumlah bunga yang per bulannya bersaing dengan bunga kredit tanpa agunan atau KTA. Pertanyaan nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdfunding dan agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Sebutkan dan jelaskan ketiga hal tersebut. Crowdfunding adalah sebuah metode untuk meningkatkan modal melalui usaha kolektif yang berasal dari teman, keluarga, pelanggan, serta investor. Crowdfunding merupakan salah satu bentuk dari crowdsourcing dan keuangan alternatif yang mulai bangkit dan membantu para pengusaha pemula sejak tahun 2015. Yang pertama, membuat proposal usaha dengan menarik. Siapkan proposal usaha yang menarik, interaktif, dan informatif. Proposal yang diajukan sebaiknya berisi tentang informasi detail mengenai prospek bisnis ke depannya, mulai dari jenis bisnis, proses manajemen, proses pemasaran, dan tujuan utama dari bisnis yang dijalankan. Sajikan informasi tersebut secara detail dan lengkap melalui teks atau tulisan, gambar, maupun video. 2. Mendaftar ke situs crowdfunding. Proposal yang sudah selesai bisa langsung didaftarkan ke salah satu situs crowdfunding yang ada di Indonesia. Pilihlah sekiranya situs crowdfunding yang terpercaya dan sudah terkenal, karena situs itulah para pemilik modal biasanya berkumpul. 3. Mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha. Setelah menemukan situs crowdfunding, unggahlah proposal usaha yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan kampanye dari proposal yang diunggah tadi. Apabila salah seorang pemilik modal bertanya mengenai prospek usaha yang tertera di crowdfunding, jawablah dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan terlalu melebih-lebihkan bisnis yang akan dijalankan, karena hal ini justru akan membuat pemilik modal agak ragu dengan prospek bisnis ke depannya. Pertanyaan nomor 6, cara mendapatkan uang di internet memang gampang-gampang susah, apalagi ada beberapa metode yang harus kamu lakukan. Bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut ini ada cara-caranya. Coba Anda jelaskan cara-cara mendapatkan uang di internet. Yang pertama,
Melakukan jual beli di internet. Salah satu cara mendapatkan uang di internet tanpa modal yang paling mudah dilakukan oleh siapa saja adalah dengan melakukan jual beli online. Kita sudah bisa menjalankan bisnis online hanya dengan bermodalkan jaringan internet melalui smartphone. Untuk produknya kita bisa menjual produk fashion, produk makanan, produk elektronik, dan produk olahraga dan produk kecantikan. Kedua, menawarkan jasa di internet. Jasa adalah salah satu bisnis yang paling menguntungkan sepanjang masa. Ingin mengetahui cara cari uang di internet namun tidak tahu, kita bisa mencoba mencari uang dengan menawarkan jasa. Di dunia ini banyak sekali jasa yang dihasilkan karena adanya internet. 3. Affiliate marketing, yaitu membantu menjual produk situs lain dengan cara pembeli membeli produk melalui link yang dibagikan. Kemampuan untuk menjadi affiliate marketing salah satunya adalah harus ahli di bidang SEO atau Search Engine Optimization, yaitu bagaimana mendatangkan orang untuk datang ke website melalui mesin pencari. Pertanyaan nomor 7. Apa yang dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Web analisis adalah pengumpulan, pelaporan, dan analisis data dari sebuah situs web. Fokus dari web analisis adalah mengidentifikasi pengalaman pengguna atau biasa juga disebut user experience atau UX. Data-data ini akan diukur berdasarkan pada tujuan organisasi dan pengguna website. Data tersebut harus menentukan keberhasilan atau kegagalan dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Web analisis ini biasanya digunakan untuk pemasaran online, bisa juga digunakan untuk semakin mengoptimalkan SEO. Penting untuk mengembangkan analisis web yang relevan dan efektif dengan produk yang kita tawarkan. Analisis web sangat penting karena yang pertama, menilai masalah konten web sehingga mereka dapat diperbaiki. Kedua, memiliki perspektif yang jelas dari kecenderungan situs web. Ketiga, memantau arus lalu lintas dan pengguna web. Keempat, menunjukkan tujuan akuisisi. Tujuan utama dari melaksanakan analisis web adalah untuk mengoptimalkan situs web untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Hotel ini menyediakan data-driven laporan untuk mengukur aliran pengunjung seluruh situs web. Pertanyaan nomor 8. Ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital. Salah satunya adalah model TCEO. Sebutkan dan jelaskan model TCEO tersebut. TCEO adalah model membuat strategi digital marketing ala Rob Stokes, marketer di Afrika Selatan yang saat ini pada Januari 2017 menjabat sebagai Chairman Mirum South Africa. Pertanyaan nomor 19. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTSE Marketing, yaitu meringkas bab 1 dan bab 2 dan dikumpulkan di grup WA serta Facebook. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.